Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Tetap semangat meski masih belajar dari rumah. Anak-anak, untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai dasar jaringan fiber optik. Nah, kalian pasti masih bingung kan jaringan fiber optik itu yang seperti apa? Gambarannya seperti apa? Sama nggak dengan jaringan yang sudah pernah kalian lihat? Dengan jaringan yang sudah pernah kalian buat? Nah, silahkan disimak tayangan yang mau lewat ini. Halo guys, saya yakin setiap hari kalian mengakses internet, baik untuk hal yang positif maupun untuk internet positif. Setiap hari butuh internet. Terputus sehari saja dari internet, jadinya udah kayak Meganthropus erectus. Sehingga saat ini kebutuhan terhadap koneksi internet sudah menjadi kebutuhan hidup. Kalau tidak ada, ya tidak hidup. Namun pemirsa, pernahkah Anda berpikir dari mana asalnya jaringan-jaringan itu? Apakah dari tower atau dari Telkomsel? Dari Telkomsel. Nah, ini dia. Semua koneksi-koneksi itu dihubungkan oleh kabel yang terhubung ke negara lain di lain pulau melalui jalur dasar laut. Dasar laut. Mari kita kupas tuntas kabel tersebut. Oke, simak videonya. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah kabel optik atau biasa disebut optik tank. Apalagi bagi kalian pengguna Telkomsel. Atau mungkin bagi kalian anak IndiHome yang pernah mengalami gangguan internet karena adanya pemberbaikan kabel optik di dasar laut. Kabel optik ini saling sambung menyambung menjadi satu. Kalau di darat mungkin Anda sering lihat ada penggalian di pinggir jalan. Ya, bisa jadi galian itu untuk memasukkan kabel optik atau untuk pemberbaikan kabel tersebut. Berbeda dengan di laut, karena kita tidak bisa menggali di laut, akhirnya kabel itu hanya dibentangkan bermil-mil jauhnya dan ditenggelamkan ke dasar laut. Oke, sebelum kita memasuki proses pembentangan kabel, ada baiknya kita simak dulu seperti apa kabel super greget ini. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari cahaya lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Untuk mengatasi berbagai macam ancaman, kabel ini sudah didesain sedemikian rupa. Kalau kita potong, kabel besar ini memiliki beberapa lapis dan setiap lapis memiliki fungsi yang berbeda. Kabel ini sanggup mentransfer data hingga ribuan gigabyte per detik. Masya Allah. Kabel ini diklaim dapat bertahan hingga puluhan tahun dan tidak rusak. Ya, kalau tidak dirusak. Tapi biayanya juga nggak main-main. Biaya pengeluaran untuk proyek satu ini berkisar antara 100 sampai 500 juta US dollar. Wah, mahal banget ya pemirsa. Makanya bayar kontrakan Anda. Dengan daya transfer sekencang itu diharap bisa memenuhi kebutuhan koneksi internet masyarakat Indonesia. Walaupun kenapa lama sekali, Bogeng? Walaupun saling terhubung, kabel ini tidak memiliki ketebalan yang sama. Ada yang tebal banget dan ada pula yang tipis. Semua itu tergantung pada di mana nantinya kabel akan diletakkan. Kabel yang tipis ditempatkan di laut yang dangkal, sementara kabel yang tebal dikhususkan untuk laut dalam yang biasanya berkedalaman sekitar 6.000 meter, yang tentu bertekanan tinggi. Sebab tekanan air juga perlu diperhitungkan. Dan kabel ini mampu menahan tekanan dari 12.000 PSI sampai 22.000 PSI. Atau biasa di daerah kami disebut pounds per square inch. Mari kita mulai pemasangannya.
Proses pemasangan kabel bawah laut dimulai dari lokasi titik pusat pemasangan atau biasa disebut cable landing station. Biasanya cable landing station dirahasiakan keberadaannya dan hanya Tuhan yang tahu. Pembentangan kabel ini dilakukan oleh kapal-kapal khusus yang memang sudah dirancang untuk tujuan tersebut. Lihatlah dan bukalah mata hatimu betapa besarnya gulungan kabel tersebut. Tidak hanya satu, ternyata ada beberapa kapal yang sama dengan tujuan yang sama, yaitu menaruh kabel-kabel ini ke dasar laut. Selain kapal pembawa kabel, ada pula kapal pembawa sial. Terdapat pula kapal yang khusus untuk menyambung dan memperbaiki kabel yang rusak. Setiap jarak 40-60 km dipasangkan repeater yang tidak lain gunanya untuk menghantarkan alias memperkuat sinyal pada kabel tersebut. Selain kapal-kapal tadi, digunakan pula robot yang mirip ekskavator, atau mungkin ekskavator yang mirip robot, ya entahlah. Fungsi robot ini adalah untuk melihat lebih dekat kondisi kabel di dasar laut. Alat ini digunakan untuk pengecekan berkala, pemberbaikan dan membersihkan kabel dari kulit kerang goreng. Dan begitulah proses pembentangan kabel optik hingga ratusan kilometer jauhnya. Menggeregetkan bukan? Pertanyaannya, bagaimana jika ada kapal yang tiba-tiba membuang jangkar dan membuat kabel optik terluka? Tentu sang kapten sudah tahu di mana koordinat kabel tersebut, sehingga sang kapten tidak bisa membuang jangkar sembarangan. Buang jangkar sembarangan. Dan sekali lagi, begitulah proses pembentangan kabel optik hingga ratusan kilometer jauhnya. Sekali lagi, Bang. Sudahlah. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga buat kalian yang senantiasa klik like dan selalu mensupport si Bogeng untuk terus begadang bagai kuda setiap malam. Kasihan dia. Tapi ya tidak apa-apa. Oke anak-anak, setelah kita melihat tayangan tadi, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari fiber optik. Jadi fiber optik itu merupakan salah satu jenis media transmisi yang terbuat dari bahan dasar kaca, di mana sinyal yang ditransmisikan melalui fiber optik ini berupa cahaya yang dihasilkan oleh sumber cahaya, yaitu laser atau LED. Perkembangan teknologi serat optik saat ini telah menghasilkan redaman per kilometer yang sangat kecil dan lebar pita yang lebar, sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kabel konvensional. Prinsip kerja dari fiber optik itu sinyal awal yang berbentuk sinyal elektrik pada transmitter diubah oleh transducer elektrooptik menjadi gelombang cahaya yang kemudian ditransmisikan melalui kabel fiber optik menuju receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada receiver sinyal optik ini dirubah oleh transducer optoelektronik menjadi sinyal elektrik kembali. Struktur dari kabel fiber optik bisa kalian lihat dari gambar berikut. Di sini ada yang paling dalam, inti, itu adalah core. Kemudian lapisan di luarnya ada cladding, di luarnya lagi ada coating, kemudian ada string member dan ada outer jacket. Nah, kita akan membahas satu-satu struktur dari kabel fiber optik. Yang pertama adalah core atau inti. Core itu merupakan serat kaca yang tipis menjadi media cahaya. Jadi fungsinya core itu untuk merambatnya cahaya dari ujung satu ke ujung lainnya. Cladding merupakan lapisan luar, jadi lapisan luarnya core yang melindungi inti dan memantulkan kembali cahaya yang terpancar. Jadi cladding itu fungsinya dia sebagai cermin, sehingga cahayanya itu tetap terpandu di dalam core dengan cara memantul dan merambat dari ujung satu ke ujung lainnya. Kemudian lapisan di luarnya lagi,
itu ada kuting. Kuting adalah pelindung mekanis yang menjaga serat optik dari kerusakan yang dapat terjadi karena lengkungan kabel atau gangguan luar. Baik, kuting itu fungsinya dia sebagai pelindung mekanis dan sebagai pengkodean warna. Kemudian lapisan yang paling luar itu ada strength member dan outer jacket, di mana mereka sebagai pelindung menjaga kabel dari gangguan luar yang bisa menyebabkan pada bagian core atau bagian inti. Nah, ini core, kemudian kuting, kemudian cladding, kemudian strength member dan outer jacket. Nah, ini adalah struktur dari serat optik. Bisa digambarkan di sini, indeks bias dari core itu selalu lebih besar daripada indeks bias pada cladding. Sekarang adalah kelebihan dari serat optik. Jadi kabel serat optik itu mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, bandwidth-nya sangat besar. Dengan kecepatan transmisi bisa mencapai per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh. Karena biasanya serat optik itu digunakan untuk jaringan WAN. Kemudian biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah, serta tingkat keamanan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kabel yang konvensional. Ukurannya kecil dan ringan, sehingga hemat pemakaian ruang. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Kemudian dia non-penghantar, tidak mengalirkan listrik dan percikan api. Dan satu lagi, dia tidak mudah berkarat. Selain kelebihan, kabel serat optik juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, instalasi dan maintenance-nya menggunakan tenaga yang ahli. Jadi bukan sembarang orang bisa menginstalasi kabel fiber optik. Butuh pelatihan, butuh orang yang ahli untuk menginstalasi dan memperbaiki kabel serat optik. Komponen FO mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih sedikit. Ya, komponen fiber optik itu mahal. Kita membutuhkan stripper, membutuhkan OPM, membutuhkan kabel juga, kabelnya juga mahal. Kemudian kita membutuhkan perangkat-perangkat lain. Kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data. Maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstalasi dalam jalur yang berbelok secara tajam atau menyudut. Nah, demikian sekilas mengenai kabel fiber optik. Untuk selanjutnya, di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai jenis-jenis kabel fiber optik. Nah, demikian pertemuan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.